Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saya sangat senang berjumpa dengan Anda untuk kita bersama-sama mempelajari firman Allah, Alkitab, firman Allah yang hidup. Kita telah sampai di surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya ingin ingatkan bahwa pasal 1 dari surat 1 Tesalonika berbicara tentang gereja Tuhan pada waktu itu, bab 2 berbicara tentang hamba-hamba Tuhannya, dan bab 3 berbicara tentang penggembalaannya. Pasal 4 berbicara tentang perjalanan dalam terang kedatangan Tuhan. Kemudian pasal ini berbicara tentang hari Tuhan dan desakan-desakan secara praktik. Kita berbicara di episode terakhir tentang apa yang disebut kedatangan Tuhan untuk mengangkat orang-orang kudusnya atau yang disebut pengangkatan. Kita tahu bahwa peristiwa ini yang ditunggu-tunggu oleh semua orang-orang percaya. Yang tertidur akan dibangkitkan terlebih dahulu dan yang hidup akan diubahkan, dan dengan demikian kita akan selalu bersama dengan Tuhan. Dalam episode hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan hari Tuhan dan apakah yang disebut dengan zaman dan masa. Dan apakah kita sebagai gereja memiliki hubungan dengan zaman dan masa-masa tersebut? Inilah yang akan kita ketahui di episode hari ini bersama dengan para hamba Tuhan yang telah hadir di studio. Saudara Elia Isa dan Saudara Ishak Elia, selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Selamat datang. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang semuanya. Pemirsa terkasih, sesaat lagi kita akan memulai studi. Saudara Elia, izinkan saya untuk membaca ayat-ayat dari 1:11 dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ayat yang pertama dari pasal ini dimulai dengan apa yang disebut zaman dan masa, dan dikatakan tidak perlu dituliskan kepadamu. Apakah maksud zaman dan masa? Jelas dari awal pasal dalam Alkitab bahasa Inggris bahwa kata sekarang yang disebut oleh Rasul Paulus ini memisahkan antara pembicaraan sebelumnya di pasal 4 mengenai kedatangan Tuhan untuk mengangkat orang-orang kudus dan pembicaraan berikutnya setelah kata sekarang. Jelas bahwa ia memulai kata-kata baru tentang sebuah topik baru. Topik baru ini adalah tentang hari Tuhan atau zaman dan masa. Perihal zaman dan masa
adalah ungkapan yang berulang dalam firman Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu disebutkan 2 kali dalam Perjanjian Lama dan 2 kali dalam Perjanjian Baru. Sekali dalam Perjanjian 1 ayat 14 dan sekali dalam Daniel 2 ayat 21. Sekali dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7 dan Rasul Paulus menyebutkan ungkapan ini di sini sekali lagi. Zaman-zaman dan masa-masa adalah ungkapan tentang rencana Allah mengenai bumi. Rencana Allah yang tepat waktu mengenai bumi. Mengenai bumi. Karena gereja melampaui zaman seperti yang ada dalam pikiran Allah sebelum dunia dijadikan. Demikian juga gereja melampaui zaman-zaman dan masa-masa. Oleh karena itu, gereja tidak memiliki korelasi dengan zaman-zaman dan masa-masa. Periode di dalamnya kita ada dari hari Pentakosta atau dari hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus sampai pengangkatan gereja. Ini disebut zaman kasih karunia saat ini, itu melampaui zaman dan masa. Zaman-zaman dan masa-masa berkaitan dengan orang-orang di bumi dan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Istilah ini tidak ada hubungannya dengan gereja. Oleh karena itu, dalam pasal yang keempat, gereja telah diangkat dan urutan waktu adalah penting. Sang Rasul saat berbicara dalam surat, Rasul Paulus saat ia menjelaskan dalam surat 1 Tesalonika. ya, ketika ia berbicara tentang fakta ini, fakta kedatangan Tuhan, dan seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, kita tahu bahwa dalam pasal 5 dia bicara tentang masalah ini. Dia tidak sekedar mengulangi perkataan, namun tiap kali ia menyebut kedatangan Tuhan, ia menyusun peristiwa-peristiwa dan berbicara selangkah lebih maju. Dalam pasal 1, Yesus menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dalam pasal 2, orang-orang percaya akan berdiri di depan tahta Kristus setelah pengangkatan. Dalam pasal 3, ia bicara tentang penampakan Kristus. Dalam pasal 4, ia bicara tentang gereja yang diangkat dan memberi kita wahyu paling jelas tentang bagaimana harapan itu akan mulai digenapi dan menjamin orang percaya mengenai orang-orang yang tertidur. Dalam pasal 5, hal yang alami setelah pengangkatan bahwa hari Tuhan akan dimulai. Hari Tuhan terkait dengan zaman dan masa-masa. Zaman-zaman dan masa-masa. Lalu, kebijakan Tuhan mengenai bumi, gereja melampaui zaman ini karena Zaman. ada dalam pikiran Tuhan selamanya Kekekalan. Oke. Saudara Ishak di ayat 2 setelah ia berkata bahwa dia tidak perlu menulis kepada mereka tentang zaman-zaman dan masa-masa, ia berkata karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Sebelum kita tahu bagaimana itu akan terjadi, apa arti kata seperti pencuri pada waktu malam? Apakah hari Tuhan itu? Ada 2 istilah yang sangat dekat dalam bahasa Arab, tetapi keduanya tidak sama. Adalah baik untuk mengingatkan hadirin akan istilah-istilah itu dan menjelaskan perbedaannya. Keduanya tidak sama dalam bahasa Yunani asalnya. Hari Tuhan yaitu hari Minggu, hari pertama dalam seminggu. Ini adalah hari yang terkait dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati dan berdiamnya Roh Kudus dan kehadirannya pada hari Pentakosta. Ini adalah hari gereja, hari ibadah, hari Tuhan. Ini berbeda dengan hari Tuhan yang ada di sini. Hari Tuhan di sini disebutkan sebagai rinci dalam nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Ini terkait dengan zaman-zaman dan masa-masa seperti yang baru saja kita rujuk. Hari Tuhan akan dimulai setelah pengangkatan gereja ke surga, yaitu orang-orang percaya sejati akan ada 1 minggu dalam setahun, 7 tahun masa kesusahan di bumi. Hari Tuhan dimulai secara khusus di bagian kedua atau awal paruh kedua minggu itu, yang berarti setelah 3,5 tahun dari pengangkatan. Ini adalah periode yang disebut masa kesusahan besar atau waktu kesusahan bagi Yakub. Proses-proses penghakiman Allah di bumi. Benar sekali. Lalu pendisiplinan umatnya di bumi yaitu Israel yang berkata pada saat penyaliban Kristus, salibkanlah dia, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu akan ada peristiwa-peristiwa yang diakhiri dengan penampakan ketika Tuhan datang dalam kemuliaan dan kekuatan. Kakinya akan menginjak bukit Zaitun seperti yang kita pahami dari nubuatan Zakaria. Lalu Kristus akan melaksanakan penghakiman yang disebut penghakiman orang hidup. Setelah penghakiman orang hidup, penghakiman mereka yang hidup saat ia menampakkan diri dengan kemuliaan dan kekuatan, setiap mata akan melihat dia pada saat itu tidak seperti pengangkatan yang akan terjadi tanpa dunia melihat Kristus. Namun saat ia menampakkan diri, seluruh dunia akan melihat Kristus. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Lalu akan ada periode kerajaan milenium yang bahagia di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Ketika firman dari kitab Wahyu digenapi, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Pada hari itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini adalah 4 acara utama. Waktu kesusahan bagi Yakub, lalu penampakan Tuhan dengan kekuatan dan kemuliaan, kemudian penghakiman atas orang-orang yang hidup, lalu kerajaan milenium. Semua nubuatan merujuk pada peristiwa-peristiwa ini dan bagian ini sebagian adalah hari Tuhan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi.
Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Keingintahuan dan keinginan untuk mengetahui masa depan masih merupakan ciri-ciri yang mencirikan banyak orang. Sayangnya, lihat saja jumlah mereka yang membaca kolom harian di koran yang berkaitan dengan horoskop dan perkataan para peramal-peramal. Perbedaan antara nabi-nabi Allah dan nabi-nabi setan atau cenayang dan peramal adalah sumber dan kredibilitas dari pengetahuan itu. Saat Allah menyikapkan masa depan kepada manusia ketika ia mengutus nabi-nabinya ke bumi, kata nabi pada dasarnya berarti siapa yang menubuatkan atau mengungkapkan hal-hal tentang masa depan. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa Allah memilih untuk menyembunyikan hal-hal tentang masa depan dari manusia sementara Dia memilih untuk menyingkapkan yang lainnya. Jika kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan bahwa sebagian besar itu adalah kitab nubuat. Ini mungkin tidak memberitahu apa yang akan terjadi pada akhir hari ini atau besok. Namun, pastinya itu akan memberitahu Anda mengenai nasib akhir manusia dan nasib bangsa-bangsa pada akhirnya. Saudara Elia, sebelum kita mulai membicarakan definisi yang sama tentang hari Tuhan dan seperti pencuri pada waktu malam dan menjelaskan semua ini, ada beberapa definisi seperti hari manusia, hari Tuhan Yesus, hari Allah, yang menurut saya kita perlu definisikan masing-masing istilah ini. Rasul Paulus merujuk pada 3 hari secara khusus dalam tulisan-tulisannya. Ia berbicara tentang hari manusia dalam 1 Korintus pasal 4. Ia berbicara tentang hari Kristus dalam Filipi pasal 2 dan di sini adalah 1 Tesalonika pasal yang kedua. Lalu ia merujuk dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua pada hari Tuhan. Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal yang ketiga merujuk pada hari Allah. Pertama, saya harap kita mengerti dan hadirin akan mengerti bahwa ini bukan hari-hari secara normal. Maksud saya 24 jam. Namun hari manusia adalah hari di mana kendali diberikan dari tangan Tuhan kepada manusia. Yang adalah Bapa. Waktu saat ini, di mana orang-orang yang Tuhan berikan otoritas untuk mengendalikan dunia. Namun setelah pengangkatan gereja ada satu hari lain, hari berdiri di hadapan tahta Kristus. Orang-orang percaya berdiri di hadapan tahta Kristus dan semua orang akan mendapatkan hasil dari apa yang telah dilakukannya. Pahala akan dibagikan kepada orang-orang Hal ini percaya. terkait dengan hanya orang-orang Ini khusus percaya di orang surga. percaya. Adapun hari Tuhan, seperti yang kita ketahui dari saudara Ishak, itu akan dimulai di pertengahan minggu. Jadi 3,5 tahun pertama yang Tuhan sebut dalam Matius pasal 24 sebagai awal dari rasa sakit bersalin akan berlalu. Hari ini hari sangat panjang yang memanjang sampai ke tahta putih yang besar. Ketika Akhir dari kerajaan kerajaan selesai, milenium. maka awal hari Allah yang diketahui, yaitu langit baru dan bumi baru, akan dimulai. 3 hari yang adalah hari manusia, hari Kristus, dan hari Tuhan mewakili awal dan juga akhir. Namun hari Tuhan dimulai dan tidak pernah berakhir. Lalu kita sekarang berada di hari manusia, di mana manusia memegang kendali, memerintah, dan juga menindas. Namun ketika Kristus telah datang dan gereja telah diangkat ke surga di hadapan tahta Kristus, ini disebut hari Yesus Kristus untuk mengambil segala upah. Maka hari Tuhan adalah tindakan hukum yang dimulai dengan kesusahan atau pertengahan minggu. Dengan masa kesusahan besar, maka itu memanjang ke akhir kerajaan milenium dengan berlalunya langit dan bumi dengan suara gemuruh. Lalu hari kekal Allah dimulai dengan ia membuat langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ini Bersama adalah manusia. urutan menurut waktu. Tentunya hadirin memiliki pertanyaan, kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Ayat 2 berkata bahwa hari Tuhan seperti pencuri pada malam. Apa artinya ayat ini? Apa yang ia maksudkan di sini? Dan ini adalah kelanjutan dari pembicaraan Anda tentang hari Tuhan seperti pencuri pada waktu malam. Apa yang dimaksud di sini? Bahkan ungkapan seperti pencuri pada malam hari berhubungan dengan peristiwa-peristiwa nubuatan tentang hari Tuhan seperti yang kita rujuk. Seorang pencuri berarti tamu yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan bagi mereka yang akan dia datangi. Ia memastikan bahwa pada saat itu orang-orang percaya sejati akan berada di surga. Seperti yang dimaksud saudara Elia, mereka akan sudah tiba di surga pada pasal 4. Oleh karena itu saya tidak akan pernah datang kepada orang-orang yang saya cintai seperti pencuri. Tapi saya datang kepada orang-orang yang menjadi musuh saya.
Maka kedatangan saya kepada mereka yang seperti Pengangkatan pencuri seperti akan pengantin menjadi laki-laki kejutan. datang kepada pengantin perempuan. Kepada pengantin Bukan perempuan. seperti pencuri. Benar sekali. Ngomong-ngomong, ungkapan pencuri pada malam disebut dalam Perjanjian Baru sebanyak 8 kali. 2 kali dalam surat ini, 3 kali dalam kitab-kitab Injil, sekali dalam 2 Petrus, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Semuanya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa pada hari Tuhan, bukan pengangkatan gereja. Apa yang meyakinkan pemikiran ini adalah beberapa kata yang datang dalam konteks kata-kata kita. Kata pertama dia menyebut mengapa disebut pencuri pada malam hari, mengapa dia datang kepada mereka seperti pencuri pada malam hari. Karena sementara orang-orang berkata semuanya damai dan aman. Bahkan saudara, ayat zaman saat ini adalah zaman di mana paling banyak dibicarakan pemerintah mengenai kedamaian dan keamanan. Sementara tidak ada kedamaian dan keamanan. Anda ingat PBB didirikan setelah Perang Dunia yang kedua. Prinsip utamanya adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sejak PBB didirikan, orang-orang meninggal sejak 1945 hingga hari ini sama dengan mereka meninggal dalam 2 perang dunia. Dan mungkin lebih. Karena itu tidak ada kedamaian tanpa Kristus dan tidak ada keamanan tanpa Kristus. Yang menanti dunia setelah pengangkatan gereja lebih mengerikan daripada semua yang telah dilihat oleh dunia. Kemudian ini juga berbicara tentang keterkejutan orang-orang, tentang kedamaian dan keamanan yang tidak ada. Justru sebaliknya akan ada kesengsaraan yang malapetaka. Yang kedua adalah ketika ia berkata, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Perempuan hamil akan merasakan kesakitan saat akan bersalin, namun ketika sakit bersalin itu datang, ungkapan ini dipakai oleh Tuhan Yesus dalam nubuatannya dalam Matius 24 di Bukit Zaitun. Ia mengacu pada butir ini. Butir ini sangat penting khususnya ketika kita berada di hari-hari terakhir. Ini membuktikan bahwa kita hidup di saat-saat terakhir sebelum kedatangan Kristus untuk keselamatan dan pengenapan firman ini. Malapetaka yang akan datang ke atas dunia, hari ini kita dapat melihat bencana-bencana yang dibicarakan. Kristus seolah-olah mereka datang silih berganti dan intensitasnya meningkat. Inilah yang terjadi sebagai sakit bersalin bagi orang hamil. Rasa sakit meningkat begitu besar dan jarak di antara rasa sakit makin pendek. Lalu juga intensitas dan tingkat keparahannya meningkat yang berarti bahwa kelahiran segera tiba. Mempertimbangkan bahwa ketika ia mengatakan di sini, hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam, akan datang di sini merujuk pada hari Tuhan, bukan Tuhan. Benar. Tuhan datang kepada kita sebagai pengantin laki-laki. Namun hari Tuhan dengan peristiwa-peristiwa peradilannya datang kepada orang-orang yang tidak percaya itu seperti pencuri. Benar, benar. Pasti topik ini penting bagi semua orang, tetapi orang-orang percaya yang mengerti Alkitab mengharapkan seseorang dari surga. Dan ia adalah pengantin laki-laki bagi kita. Benar sekali. Benar. Namun ketika Tuhan datang untuk menghakimi, maka hari ini akan seperti pencuri bagi orang-orang lain. Saudara Elia jelas bahwa ayat 1 dan 2 berbicara tentang orang-orang percaya yang menantikan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan zaman dan masa karena gereja akan diangkat ke surga. Lalu ada kata-kata tentang kedatangan hari Tuhan. Ya, Ada banyak orang yang mengklaim bahwa gereja akan melihat kedatangan Tuhan dan akan melewati masa kesusahan besar. Apa jawaban Alkitab mengenai hal ini? tentu saja perkataan ini sama sekali jauh dari firman Tuhan dan tidak memiliki dasar atau keaslian. Ada begitu banyak bukti mengenai hal ini. Pertama, kita memahami ketika kita bicara tentang surat ini dalam pasal 4, bahwa orang percaya telah diangkat dan pasal ini diakhiri dengan ungkapan ini. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Pada awal pasal 5, ada kata sekarang, saya ulangi lagi, seolah-olah Rasul memulai sebuah topik baru. Orang-orang percaya telah diangkat dan gereja tidak dapat melewati masa kesusahan. Ini bukan kata-kata saya atau pendapat saya, tapi firman Allah menyatakan kata-kata ini. Bukti pertama adalah kata-kata Rasul sendiri dalam surat ini di pasal 1. Ketika ia berbicara tentang bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala pada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu ia mengatakan pernyataan yang sangat penting. Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Perhatikan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang yang berarti gereja tidak mungkin melalui murka yang akan terjadi di bumi. Murka akan dihancurkan ke bumi setelah gereja diangkat. Ada sebuah rujukan yang dirujuk oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu 3 ayat 10 ketika ia menyebut malaikat jemaat di Philadelphia. Ia berkata, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita juga akan melihat dalam pasal ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk timpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jelas bahwa gereja tidak akan memulai murka Allah dan akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Di manakah bukti bahwa gereja akan mulai murka Allah? Oke, kita akan beranjak ke ayat yang kelima. Ia berkata, saya akan mulai dari ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga
Hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Mohon komentar Anda tentang perbedaan orang-orang percaya, perihal terjaga dan sadar. Bahkan sangat jelas bahwa dia mengatakan dalam ayat yang keempat, tetapi kamu, jadi kamu adalah pihak yang berbeda. Dulu kita berada di hadapan kegelapan seperti yang dikatakan Alkitab, tetapi hari ini kita adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu perihal hari Tuhan seperti pencuri pada malam hari tidak ada hubungannya dengan kita. Kita adalah anak siang. Oleh karena itu katanya hari itu tidak akan mengejutkan Anda seperti pencuri. Anda adalah anak terang, Anda telah menjadi terang dunia. Anda terhubung dengan Kristus, terang sejati, semua peristiwa masa depan dibukakan bagi Anda. Anda sekarang tahu apa yang ada di masa depan. Anda tidak hidup dalam segelapnya ketidaktahuan. Dan sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tentu saja ia tidak menyebutkan tidur secara harafiah di sini, tetapi tidur secara spiritual. Ia berkata kepada orang-orang yang hidup sembarangan, tidur yaitu tidak menyadari apa yang terjadi dan apa yang menunggu mereka di masa depan. Keadaan etis, kekal, dan spiritual mereka. Mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi di bumi setelah gereja keluar dari jalan terkutuk, murka dan hari Tuhan semua apa yang telah kami katakan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya kita tidak memiliki posisi yang berbeda. Kita seharusnya menjadi sorgawi. Kita seharusnya mengikuti Kristus yang adalah terang dunia dan kita menerangi seperti terang di dunia dan kita hidup dalam terang dan mengerti masa depan bagi kita adalah cerah. Jadi dengan mengingat hal ini kita seharusnya tidak hidup dalam ketidaksadaran dan hidup dengan tidur secara spiritual. Tidak, kita harus sadar dan terjaga. Berjaga-jaga dan sadar ini adalah istilah yang diulang dalam surat-surat akhir zaman. Rasul Petrus membicarakannya karena iblis musuh kita berkeliaran seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita mencoba, Rasul besar Petrus pada suatu hari mencoba ketika seseorang tidur secara spiritual menjadi sasaran rencana iblis dan pada akhirnya orang tersebut bisa jatuh. Lalu ia melanjutkan perkataan itu dan berkata dalam ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Mohon komentari hal-hal ini, khususnya helm atau ketopong pengharapan keselamatan. Apakah kita mengharapkan keselamatan? Apakah ini pengharapan keselamatan tentang pengampunan dosa? Atau apakah ini jenis keselamatan yang lain? Jelas bahwa ayat yang Anda rujuk berbicara tentang 3 pilar kekristenan. Iman, harapan, dan kasih. Ini bukan yang pertama atau kedua kalinya dalam surat ini. Mengenai iman dan kasih ketika kita berbicara tentang baju sirah, yang ia maksud adalah sesuatu yang melindungi hati. Iman memandang ke masa lalu dan berkata, saya bersyukur kepada Tuhan, saya sekarang dalam Kristus, saya menjadi ciptaan yang baru. Kasih hidup pada saat ini, kita diliputi dengan kasih Allah. Kita berbagi kasih yang ditanamkan dalam diri kita melalui Roh Kudus. Kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus bagi semua orang di sekitar kita. Namun dia juga menyebut pengharapan itu sebagai ketopong, seolah-olah itu melindungi pikiran kita dari keputusasaan, kegagalan, dan ikatan-ikatan. Dia berkata kepada kita, jangan berpikir bahwa akhir dari hal-hal ini adalah apa yang Anda lihat. Apakah itu status Anda atau dunia atau bahkan keadaan orang-orang beriman tetapi ada pengharapan. Ia menyebutnya di sini seperti yang Anda rujuk pengharapan keselamatan. Ia berbicara di sini tentang keselamatan di masa depan. Kita diselamatkan dari penghakiman dan hukuman dosa melalui percaya kepada Kristus. Kita diselamatkan melalui Kristus dari kendali dan kekuasaan dosa. Namun kita juga akan diselamatkan dari keberadaan dosa. Adanya dosa di dalam entitas kita yang rusak dan dari dunia ini oleh kedatangan Tuhan untuk melakukan pengangkatan seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3. Bahwa kita akan diselamatkan dari semua hal ini. Tuhan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Akibatnya pengharapan kita dapat disebut pengharapan keselamatan, yaitu keselamatan di masa depan, yaitu keselamatan dalam gambaran yang penuh. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Saya mempunyai pertanyaan mengenai hari Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 14. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Dalam 1 Korintus 5 ayat 5 ia berkata, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10-12 ia berkata menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Jadi jika hari Tuhan adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan gereja, maka mengapa ia berkata menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah? Terima kasih Petrus. Silakan. Bukannya gereja tidak berkaitan dengan hari Tuhan. Namun gereja tidak akan berada di bumi ketika hari Tuhan dimulai. Peristiwa-peristiwa dalam masa kesusahan besar yang disebutkan dalam Alkitab, baik Matius 24, Markus 13, Lukas 21, atau peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam kitab Wahyu dari pasal 4 sampai pasal 19. Gereja tidak akan ada berada di sini.
gereja tidak akan berada dalam masa kesusahan besar seperti yang kita rujuk sebelumnya. Namun kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya menunggu Tuhan Yesus Kristus datang untuk mengangkat kita, meskipun hal ini adalah kerinduan hati orang percaya. Namun kita menantikan kedatangan Tuhan kembali dan penampakannya ketika semua pertimbangan akan kemuliaannya akan dipulihkan kepadanya juga. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang dan menampakkan diri dengan kemuliaan dan kekuatan, ini adalah sesuatu yang dicintai orang-orang percaya. Rasul Paulus menulis dalam surat yang terakhir dengan mengatakan, "Aku telah bertanding dalam pertandingan yang baik." Ia mengakhiri kata-katanya di bagian ini dengan, "Sekarang telah bersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang hadir pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku." Perhatikan istilah, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita menyukai pengangkatan, tentunya kita menyukai pengangkatan, tetapi kita menyukai penampakan kedatangannya. Karena dalam penampakan Kristus akan dinyatakan dengan kekuatan dan kuasa, dan orang yang dihina akan dikembalikan kepadanya dengan segala pertimbangan akan kemuliaannya. Namun ketika Petrus merujuk dan membaca ayat-ayat dan khususnya jemaat Korintus, Anda merujuk pada hari Tuhan Yesus Kristus. Benar begitu? Jadi jelas bahwa hari Tuhan Yesus bukanlah hari Tuhan. Hari Tuhan Yesus Kristus yang kita katakan adalah tentang berdirinya orang-orang percaya di hadapan Tuhan untuk dihakimi. Jadi namanya adalah hari Tuhan Yesus atau hari Yesus Kristus atau hari Kristus. Kata-kata ini ditujukan kepada jemaat Korintus, tetapi kata-kata tentang hari Tuhan untuk dihakimi adalah kata-kata yang berbeda. Itu lain dari kitab Korintus. Dan 2 Petrus 3. 2 Petrus adalah sebuah nubuat yang berbeda. Ya. Ini adalah hari Allah, 2 menantikan Petrus dan 3 adalah tentang hari mempercepat Allah. kedatangan hari Allah dalam 2 Petrus itu adalah hari Allah dalam terjemahan yang paling tepat. Hari Allah Mempercepat. adalah awal dari hari Allah yang kekal dan ini bukanlah hari Tuhan. Meskipun ada campur tangan keduanya, karena ini adalah akhir dari hari Tuhan dan awal dari hari Anda akan menemukan Allah. keduanya sama dalam Benar. Alkitab referensi. Benar. Dan kita referensi dalam catatan kaki itu adalah Hari hari Allah. Kita telah di akhir episode, banyak hal yang ingin kita bahas, tetapi waktu kita terbatas. Sekarang kita akan simpulkan episode ini bersama hadirin dan kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Bagaimana kita dikuatkan oleh episode ini? Yang paling saya sukai adalah bahwa kita sebagai orang percaya berbeda dari dunia. Jadi kita memiliki peran, pertama kita sebagai terang, dan kedua kita harus berjaga-jaga dan menunggu dengan seksama kedatangan Tuhan. Karena kita tidak bisa menjadi terang dan tertidur dan tidak menjalani kehidupan yang Benar. memuaskan Allah dan menyenangkan Tuhan. Baik. Ini membuat perbedaan bagi saya bahwa untuk waktu yang lama saya berpikir bahwa gereja akan melewati masa kesusahan besar. Ini menyebabkan saya depresi, takut, dan ngeri serta merasa bahwa tidak ada gunanya. Jadi anggaplah bahwa waktu ini datang dan saya masih di sini, saya tidak akan diselamatkan. Namun ketika saya tahu bahwa gereja tidak akan berada di masa dalam kesusahan besar, ini membuat saya sadar dalam kehidupan rohani saya seolah-olah ini adalah balasan atas kebaikan yang tidak layak saya terima dari Tuhan. Benar. Baik, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, jika Anda adalah orang percaya dan memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, dan tahu bahwa dunia ini sedang berlalu dan dunia semakin mendekati akhirnya, bagaimanakah menurut Anda? Apakah Anda akan tetap seperti apa adanya sekarang? Mengapa Anda tidak lari dari murka yang akan datang dan berlindung dalam karya Kristus di kayu salib? Saya akan menjumpai Anda kembali di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.